Halo Sugeng Rawuh Ing Channel Lambe Movie. Kali ini saya ditemani oleh Pak Amin. Dan kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Outlive of Timothy Green. Apakah kalian pernah melihat seorang manusia yang tumbuh seperti pohon? Bukan pohon yang itu, apalagi pohon yang ini. Jadi film ini akan menceritakan tentang seorang anak yang lahir dari tanah. Hah, itu seperti aku. Tidak bodoh, kau kan lahir dari rahim makmu. Penasaran bagaimana anak itu bisa lahir dari tanah? Langsung kita mulai saja and enjoy this Lambe Movie. Benar-benar, saya ingin memberitahu kepada kalian semua, untuk video kali ini saya tidak akan terlalu banyak memberikan lawakan. Tapi dari tadi lu udah ngelawak terus. Ya juga sih, tapi intinya pada saat rangkuman film ini dimulai, saya tidak bisa terlalu banyak memberikan kerecehan di dalamnya karena film ini terlalu menyentuh untuk dijadikan lawakan. Yuk lanjut, kita mulai saja and enjoy this Lambe Movie. Nope. Film ini dibuka dengan sepasang suami istri yang bernama James dan Cindy Green. Mereka divonis dokter tidak akan bisa mempunyai keturunan. Segala cara telah mereka lakukan, namun tidak juga dikaruniai seorang anak. Akhirnya mereka pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Tetapi formulir untuk mengadopsi anak tak mereka isi dengan benar. Bukan karena mereka tak niat mengadopsi anak, tetapi karena ada cerita panjang yang harus mereka jelaskan kenapa mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Oke, dari sini kita akan flashback untuk mengetahui semua itu. Cindy bekerja di museum lokal, sedangkan James bekerja di pabrik pensil di kota kecil tempat mereka tinggal. Mereka sangat putus asa mendengar keputusan dokter. Saat mereka di rumah, James tak tega melihat istrinya murung. What the doctor said. Give it up. Give it up. James berusaha menghibur istrinya dengan menuliskan sosok anak impian mereka. Mereka berharap anaknya berhati baik, orang yang optimis, jujur, dan lucu, serta dicintai dan mencintai, menjadi pemain sepak bola, dan juga mencetak sebuah gol. Dan intinya cuma satu, anak mereka akan menjadi anak yang luar biasa. Kemudian mereka memasukkan kertas itu ke dalam kotak kayu yang dikuburkan di halaman belakang rumah. Saat mereka tidur, tiba-tiba saja hujan turun sangat deras disertai badai, tetapi hanya di rumah mereka saja. James terbangun ketika mendengar suara petir. Ia segera mengunci pintu belakang rumahnya. Honey, did you say something? Saya kira ini film horor. Ternyata saya salah. Saya kira itu adalah hantu. Ternyata ia hanyalah seorang bocah laki-laki yang badannya dipenuhi dengan tanah. Anak itu bernama Timothy. Cindy segera membersihkan Timothy, sedangkan James sedang menelpon Pak Polisi dan menanyakan apakah ada laporan anak hilang. Tetapi saat James melihat keluar jendela, kotak kayu yang ia kuburkan sudah berantakan. Do you run away? No. Cindy juga heran ketika melihat daun yang tumbuh di kaki Timothy. Cindy segera memanggil suaminya untuk melihat hal aneh ini. Saat Cindy memegang daun itu, Timothy merasa sakit. Kemudian James juga memberitahu istrinya soal kayu yang mereka kubur bersama. Mereka berdua sangat bingung sebenarnya apa yang terjadi. Hingga akhirnya Pak Polisi datang. Dan James berbohong bahwa James kira tadi di rumahnya ada pencuri. James bertanya kepada Pak Polisi, apakah tadi turun hujan? Dan Pak Polisi tertawa, jangankan turun hujan, angin saja tidak ada. Dan hanya di rumah James lah yang halamannya basah. Mereka sekarang benar-benar yakin bahwa anak itu untuk mereka. Mereka merasa canggung dan bingung hingga akhirnya Timothy memanggil mereka ayah dan mami. Yes, he did. He called you. I know. James mencoba menjelaskan semua kepada istrinya, dan tentu saja Cindy sangat senang. Saat mereka kembali, ternyata Timothy tertidur di atas meja. Mereka pun segera menggendong Timothy ke kamar. Keesokan paginya, keluarga besar James dan Cindy berkumpul di rumah mereka, tetapi mereka belum bangun, dan Timothy lah yang membukakan pintu.
Ia adalah Bibi Brenda. Si Bibi bingung, siapa anak ini? Sejak kapan James dan Cindy punya anak? James dan Cindy akhirnya bangun. Ia benar-benar kaget kalau Timothy lah yang membukakan pintu. Mereka segera membawa Timothy masuk ke dalam rumah dan mengenakan Timothy kaos kaki. Timothy bingung, kenapa orang-orang tidak boleh melihat daun yang ada di kakinya? Si Mami menjawab, karena mereka tidak terlahir dari tanah. Di lain sisi, James memberitahu keluarganya kalau mereka mengadopsi seorang anak, dan ini semua terjadi secara tiba-tiba. Timothy merupakan anak yang sangat aktif dan periang. Ia menyapa semua orang yang ada di sana. So you all came from your mom's tummy? I'm Timothy. Hi. Hingga akhirnya ayahnya James datang. Sejujurnya Cindy kurang senang dengan ayahnya James. Kemudian anak-anak di sana memainkan permainan bola tangkap. Tapi Timothy bingung bagaimana cara memainkannya. Timothy hanya berputar-putar tidak jelas. Hingga akhirnya sinar matahari keluar dari awan yang menghalanginya. Timothy merentangkan kedua tangannya seolah itu adalah sumber energi hidupnya. Ia melihat seorang gadis yang menaiki sepeda dengan sebuah tanaman di keranjang sepeda tersebut. James dan Cindy tak mau anaknya diperolok-olokan. Mereka ingin anaknya seperti anak normal pada umumnya. Mereka memutuskan untuk menggunting daun yang ada di kaki Timothy kepada seseorang yang ahli kebun yang bernama Reggie. Tapi itu semua sia-sia, justru gunting itulah yang poklek menjadi dua. Ini merupakan hari pertama Timothy bersekolah. Timothy sangat senang, tetapi sepertinya James dan Cindy sangat overprotective. Scene berganti. Perusahaan tempat James bekerja akan ditutup dan kemungkinan dirinya juga akan dipecat. Tiba-tiba handphonenya berdering. Cindy memberitahu James bahwa anak mereka mengalami masalah. Ternyata Timothy dibully oleh teman sekelasnya saat kelas seni berlangsung. Tapi Timothy tak bersedih ataupun menangis, karena pada saat itu gadis yang ia lihat membawa tanaman meletakkan ceri di kepalanya. Tentu saja Timothy sangat senang. James tak hanya tinggal diam melihat anaknya dibully. James menemui orang tua dari anak yang membuli Timothy. Sungguh sial, ternyata orang tua dari anak itu adalah bosnya. Seketika James pun ciut di depan bosnya. Father's handling this. Dan istri si bos merolai dengan mengundang Timothy ke pesta ulang tahun anaknya pada hari Minggu. Ketika semua anak sedang asik berbincang-bincang dengan temannya, Timothy justru berdiri di atas papan loncat. Dari sana ia melihat gadis itu lagi. Timothy sangat senang. Saking senangnya ia melompat ke dalam kolam renang. Gadis itu hanya melihat Timothy dengan tatapan aneh. Tetapi gadis itu bingung, loh kok itu bocah nggak keluar-keluar? Apakah dia tenggelam? Ia pun segera menolong Timothy. Ternyata Timothy justru bersemedi di dalam kolam renang. Timothy berpikir kalau gadis itu akan menciumnya. Kecil-kecil otaknya udah ngeres. Tetapi itu tak sesuai ekspektasinya. Ternyata gadis tersebut justru membuka kaos kakinya. Timothy pun refleks dengan menendang muka gadis tersebut. Di perjalanan pulang dari pesta, Timothy memberitahu kepada orang tuanya kalau dirinya tadi pada saat di pesta menendang muka seorang gadis karena gadis itu membuka kaos kakinya dan mungkin ia melihat daun miliknya. James menyuruh anaknya agar menjauhi gadis tersebut. Hingga suatu ketika gadis itu mengejar Timothy. Timothy terus berlari tetapi gadis itu berhasil menangkapnya. Gadis itu bernama Johnny. Gadis tersebut memberitahu Timothy kalau dirinya juga mempunyai rahasia. Sejak saat itu mereka menjadi teman dekat. Saat Timothy berbaring di atas rumput, satu daun yang ada di kakinya gugur. Tapi Timothy tak ingin memberitahu orang tuanya. Cindy mendengar kabar kalau pamannya sedang dirawat di rumah sakit. Mereka segera menuju ke rumah sakit. Saat mereka selesai berbincang-bincang, si paman ingin Timothy tetap di sampingnya. Timothy berhasil membuat pamannya tertawa dengan sangat lepas. Sebelumnya pamannya tidak pernah tertawa selepas ini. Di sela-sela tawa sang paman, daun yang ada di kaki Timothy gugur lagi dan si paman menghembuskan nafas terakhir. Cindy dan James ingin anaknya menjadi sempurna, tetapi mereka tahu manusia tidak ada yang sempurna. Mereka mencoba memasukkan Timothy untuk ikut tim sepak bola agar mempunyai teman sebaya. Awal kali bermain, Timothy sangatlah buruk, tetapi gadis itu tetap ada di sampingnya. Saat di rumah, Timothy dan James terus melatih kemampuan anaknya dalam bermain sepak bola, dan akhirnya Timothy bisa menendang bola dengan benar. Semuanya mulai berjalan lancar, tetapi tidak begitu lancar dengan pekerjaan James. Perusahaannya akan ditutup, dan tentu saja ia akan kehilangan pekerjaannya. Saat makan malam, James terus saja murung. Cindy mencoba menghibur suaminya. Mereka saling bercerita dan James memberitahu masalah tentang pekerjaannya. Di sana, Timothy memberi masukan kepada ayahnya, mengapa ia tidak membuat pensilnya sendiri. Bukankah itu cukup mudah? Akhirnya, James dan Cindy mencoba membuat pensil yang bahannya terbuat dari daun. We stayed up several nights after that. Cindy started refusing.
Dan itu berhasil. Di tempat kerja Cindy ada sebuah perayaan, dan Cindy membawa Timothy ke tempat kerja untuk pertama kalinya. Si bos tak senang dengan hasil lukisan wajahnya, padahal ia sudah membayar mahal lukisan itu. Dan si bos justru menyuruh Timothy untuk melukis wajah bos tersebut. And luar biasa, Timothy menggambarnya dengan sangat mirip, bahkan kumis tipisnya pun digambar. Saat sedang melukis, daun ketiga pun gugur. Awalnya si bos senang melihat lukisan itu benar-benar mirip dengan wajahnya, tetapi ia tak senang melihat kumis tersebut karena ia terlihat seperti Iis Dahlia. Bukannya berterima kasih kepada Timothy, si bos justru menanyakan yang tidak-tidak. Tentu saja Cindy kesal. Cindy mengeluarkan semua unek-unek yang ada di kepalanya. Akhirnya Cindy pun dipecat. Keesokan harinya, Timothy diajak oleh ayahnya ke tempat kerja. Timothy senang melihat ayahnya menunjukkan pensil buatannya ke si bos. Tapi Timothy sedih melihat ayahnya diacuhkan. Saat pertandingan sepak bola, Timothy hanya menjadi pemain cadangan hingga akhir. Ayahnya James datang ke pertandingan itu dan melihat bahwa Timothy sama persis seperti James. Ia hanya menjadi pemain cadangan dan membawakan air kepada pelatihnya. Cindy merasa bahwa ada hal yang disembunyikan oleh anaknya, dan ia tak tahu apa yang dirahasiakan oleh anaknya karena Timothy terlalu banyak menghabiskan waktu dengan Johnny. Cindy berusaha untuk menjauhkan Johnny dari anaknya, tetapi saat melihat sebuah pohon yang dihias, Cindy sadar bahwa dirinya salah paham. Ternyata Johnny adalah anak yang baik. Ia pikir Johnny telah membuli Timothy. Ternyata anaknya selama ini membuat tempat yang sangat indah bersama Johnny. Saat pertandingan sepak bola kedua, Timothy tetap menjadi pemain cadangan dan membawakan air. Cindy kesal mendengar perkataan Bibi Brenda yang terus saja mengejek Timothy. Hingga akhirnya Cindy berbicara asal bahwa anaknya pandai bermain musik. Dan otak licik Bibi Brenda tersebut tak sampai situ. Ia mengundang Timothy di sebuah acara musik. Thank you. Thank you. Saat di acara itu, Timothy disuruh tampil ke depan dan memainkan alat musik. Cindy dan James mencoba mencegahnya, namun Timothy tetap ingin memberikan yang terbaik. Saat tampil di depan, Timothy memegang masing-masing alat musik itu, dan Timothy memilih pentungan. Ia hanya bisa mengetuk-ngetuk alat tersebut. Cindy dan James mencoba membantu anaknya. Can we go back and do it again? No. Keesokan harinya, pertandingan sepak bola yang ketiga berlangsung. Come on, Timothy, let's see you run some drills. Church right there. Kid, right? Do I look like? Beruntung kali ini ada salah satu tim dari Timothy yang cedera. Timothy pun disuruh untuk bermain, tetapi si pelatih justru menyuruhnya agar tetap diam di tempat. James tak terima, ia menyuruh anaknya untuk bergerak dan mengejar bola. Timothy akhirnya bergerak ketika cahaya matahari menyinarinya dan Johnny menyemangatinya dari pinggir lapangan. Timothy tampil sangat hebat. Saking hebatnya, Timothy mencetak gol ke gawangnya sendiri. Saat sampai di rumah, daun keempat pun gugur. James dan Cindy bertengkar hebat hanya tentang masalah itu. Timothy menghentikan pertengkaran orang tuanya. Timothy ingin memberitahu sesuatu, tetapi sepertinya ini bukan saat yang tepat dan orang tuanya tak akan mengubah apapun. Get him next year. Yeah. This is Joni, the coolest girl you ever hoped to meet. Saat kumpul-kumpul di acara makan-makan perayaan tim sepak bola, Timothy memberitahu Johnny bahwa ia akan menghilang bersamaan dengan daun di kakinya yang gugur. James dan Cindy yang melihat dari jauh tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, semua warga di kota itu melakukan demo agar tidak menutup pabrik pensil. Mereka pikir pabrik itu akan ditutup. Ternyata pabrik itu tidak akan ditutup, tetapi mereka akan membuat pensil baru yang bahannya terbuat dari daun. Semua warga sangat senang mendengar itu. Tak sampai di situ, pemilik perusahaan memperkenalkan siapa si pencipta pensil ini. Timothy tak terima, orang tuanya sudah susah payah untuk membuat pensil itu, tetapi hasil karya orang tuanya justru diklaim. Timothy mengambil salah satu mic yang ada di depan, dan ia memberitahu kepada semua orang yang ada di sana, kalau yang membuat itu adalah ayahnya. Tentu saja pemilik pabrik itu tak terima, tetapi istri dari si pemilik pabrik alias mantan bos si Cindy bertanya. Franklin. Dan Franklin tak bisa berkata apa-apa. Kemudian si bos bertanya kepada Cindy, dan Cindy menjawab bahwa ia mendapatkan ide itu dari Timothy karena anaknya bagaikan sebuah daun. Bos tak mengerti apa maksudnya, dan Timothy memberitahu kepada semua orang bahwa di kakinya tumbuh daun. Tetapi Cindy dan James justru khawatir mengapa daun itu hilang dan hanya menyisakan satu daun saja. Ia segera membawa Timothy pulang. Saat sampai di rumah, tiba-tiba saja badai datang. Timothy segera menyuruh orang tuanya masuk ke rumah. What aren't you telling us?
Timothy menjelaskan kepada orang tuanya bahwa apabila daun-daun di kakinya gugur, maka saat itulah Timothy harus pergi. James dan Cindy bertanya, kapan saat itu datang? Dan daun terakhir pun gugur. Saat inilah Timothy harus pergi. We're just starting to get good at this. Tiba-tiba saja, lampu di rumah itu padam, dan Timothy pun menghilang. Cindy dan James memeriksa keluar untuk melihat kotak kayu yang pernah mereka kubur. Kayu itu kembali terkubur di sana dengan utuh, dan di dalamnya ada sebuah kertas yang ditulis oleh Timothy. Surat itu berisi bahwa Timothy membagikan daun-daun miliknya secara terpencar. Ia memberikan satu untuk Bibi Brenda, ia memberikan satu untuk Paman Bob, untuk Nona Steph 1, pelatih Claudette 1, ia juga memberikan satu untuk Reggie, si tukang kebun, ia juga memberikan satu untuk kakek Jim, sedangkan untuk Johnny, Timothy memberikannya 2. Dan untuk kedua orang tuanya, Timothy mengungkapkan perasaan yang ia rasakan bersama Cindy dan James. Orang tuanya selalu mencintainya lebih dari yang ia bayangkan, walaupun terkadang orang tuanya melakukan kesalahan. Dan Timothy berharap impian kedua orang tuanya untuk mempunyai anak benar-benar terjadi. Setelah membaca surat itu, James dan Cindy memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. The end. Saya bingung, ini bisa disebut happy ending atau sad ending? Mau nanya dong, Min. Hah, monggo, mau nanya apa? Kenapa Timothy matinya gak pas dia udah jadi nenek-nenek aja? Oke, akan saya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu kalau Timothy itu adalah seorang laki-laki. Jadi ia tidak akan menjadi nenek-nenek, tetapi ia akan menjadi opa. Oke, jawabannya karena semua impian yang James dan Cindy tulis di kertas yang ada di dalam kotak kayu itu telah Timothy penuhi semua. Dan impian terakhir mereka kan Timothy mencetak sebuah gol, dan itu telah Timothy lakukan, jadi tugasnya telah selesai. Seharusnya Cindy sama James nulis keinginannya lebih banyak biar Timothy matinya lebih lama. Kalau gitu, nanti filmnya nggak kelar-kelar dong, Pak Amin. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang harus dibahas. Saya sudahi sampai di sini saja. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, and paka. Mwah.